Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Smegloodco dimanapun Anda berada, siang ini kita akan mengadakan podcast yang mana sebelumnya kita telah mengadakan podcast membahas mengenai keunggulan-keunggulan yang ada di klinik Restu Ibu. Nah, di samping saya saat ini ada narasumber kami, dan sebelahnya lagi ada teman saya, karena saya tidak sendirian pada siang hari ini. Saya akan ditemani oleh teman saya, yakni Mbak Handa. Selamat siang Mbak Handa. Selamat siang Kak Edi. Dan yang terpenting hari ini adalah narasumber kita yang akan menjabarkan dan menerangkan mengenai fasilitas kesehatan yang ada di Restu Ibu. Selamat siang untuk Ibu Dr. Siti dari dokter ulang. Dan yang tak terkalah pentingnya, di tengah-tengah saya ada Bu Dokter Arina Aryani dari Klinik Restu Ibu. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang. Sehat Bu ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, untuk masuk ke sesi pertanyaan mengenai fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat, mungkin apa-apa saja sih Bu keluhan-keluhan masyarakat mengenai tentang kesehatan yang ada di klinik-klinik Restu Ibu tadi? Keluhan ya. Keluhan. Kalau saya lihat perkembangan program JKN ini, sedikit flashback, mungkin di awal-awal JKN ini diluncurkan, keluhannya banyak ke arah penumpukan antrian layanan. Tapi saya lihat semakin kesini itu semakin terurai ya, semakin terurai. Apalagi sekarang kita sama-sama dorong nih pasien itu untuk daftar online dulu, baik kalau mau berobat ke FKTP maupun ke rumah sakit. Jadi lebih ke kepastian layanannya sekarang lebih bagus untuk peserta JKN. Nah, kalau yang untuk akhir-akhir ini keluhannya itu mungkin ke arah ini ya, prosedur kacamata, pelayanan kacamata. Jadi kalau sebelumnya kacamata itu dari FKTP langsung ke optik. Kalau yang sekarang dari FKTP ke rumah sakit dulu baru ke optik gitu. Bu Dokter, mengenai antrian dan dengan pasien tadi Bu Dokter ya, kalau seandainya pasien yang ingin cepat berobat karena urgent atau gimana, kan antrian lebih panjang tuh Dokter. Nah, untuk mengatasi itu semua bagaimana dari Klinik Restu Ibu sendiri Bu? Supaya antriannya nggak panjang, pasiennya kita edukasi supaya daftar online. Jadi di aplikasi Mobile JKN itu kita selain dapat nomor antrian juga ada info berapa pasien lagi kayak gitu. Nah, misalnya nomor antrian saya 35. Nah, nomor antrian sekarang itu masih 6 misalnya. Nah, terus itu setiap kali kita refresh itu terupdate by system. Jadi kita datangnya cukup pada saat mendekati nomor antrian kita akan dipanggil. Berarti bisa nunggu di rumah dulu ya? Iya, bisa nyambi kerjaan yang lain dulu. Baru nanti datang ke kliniknya pas sudah dekat mau dipanggil. Kalau mengenai rujukan, mungkin ada rujukan dari masalah dari pasien ini. Mungkin ada yang pasien yang ingin dirujuk di sini tapi tidak sesuai dengan apa yang dia keluhkan, mungkin ada itu Bu Dokter? Kalau itu pasti ada ya di klinik kita. Cuman balik lagi bagaimana cara kita mengedukasi pasien tersebut. Karena prinsip dari program JKN ini adalah rujukan itu diberikan atas indikasi medis. Nah, jadi indikasi medis itu yang menentukan adalah tenaga medis, dalam hal ini dokter atau dokter gigi. Kalau memang keluhan yang diminta oleh pasien itu sesuai dengan indikasi medis, pasti diberi rujukan sama FKTP. Tapi kalau misalnya atas permintaan sendiri dan bisa ditangani di FKTP, biasanya kita tuntaskan di FKTP. Justru pasiennya senang biasanya kalau bisa tuntas di FKTP, obatnya ada di FKTP, kayak gitu. Jadi kan nggak harus kunjungan bolak-balik ya ke rumah sakit. Nah Dok, sebelumnya kan kita juga sudah membahas nih bahwa peserta yang ada di Klinik Restu Ibu itu 90%-nya itu dari JKN gitu ya Dok ya, peserta JKN. Nah menurut dokter sendiri Dok, apa sih pendapat dokter tentang program JKN itu sendiri Dok? Kalau menurut saya program JKN ini amat sangat mulia ya, amat sangat mulia. Kenapa saya bilang demikian? Karena
melalui program inilah kita bisa lihat bahwa negara itu menjamin semua kesehatan warga negara Indonesia ini tanpa pandang bulu. Kalau dulu kan mungkin yang bisa berobat cuman yang mampu aja, kan? Nah kalau yang sekarang semua warga masyarakat Indonesia itu di cover asuransinya sama BPJS gitu. Dijamin ya dok? Iya, dijamin gitu. kesehatannya oleh BPJS. Jadi udah nggak was-was lagi, Iya. takut kemahalan atau gimana gitu ya dok ya. Nah dok, kalau untuk manfaat BPJS kesehatan sendiri dok, untuk FKTP sendiri itu gimana dok? Oke. Kalau untuk kita FKTP sangat positif ya Mbak. Jadi dalam artian begini, BPJS ini kan dia punya regulasi yang selalu kiblatnya itu ke peraturan kesehatan, otomatis selalu update. Saya kasih contoh begini. Jadi FKTP yang kerjasama dengan BPJS itu harus yang pertama punya ini sertifikat akreditasi. Nah, itu syarat kita kerjasama dengan BPJS sekarang. Nah, untuk mencapai akreditasi ini mau tidak mau FKTP ini harus mengupgrade diri. Nah, jadi perbaikan gedung, kemudian sarana prasarananya ditingkatkan, dan yang paling penting kompetensi SDM-nya juga harus ditingkatkan. Nah, itu kalau dari segi kita Faskes. Kemudian yang kedua, kita sebagai FKTP itu mengikuti inovasi BPJS yang di bidang digitalisasi. Jadi pakai RME, kemudian di bridging ke BPJS, kemudian ada antrian online juga. Nah, seperti itu. Kalau kita kalau saya flashback ya antara klinik Restu Ibu dulu dan klinik Restu Ibu yang sekarang itu jauh berbeda. Mulai dari gedung, sarana prasarana maupun SDM-nya, itu yang kami rasakan. Jadi nggak langsung bisa kita bergabung gitu ya dok ya? Iya, ada syarat-syaratnya juga yang harus dipenuhi oleh FKTP itu sendiri supaya dia layak bergabung dengan BPJS dan memberikan fasilitas yang terbaik tentunya ya untuk semua peserta JKN gitu ya dok ya. Nah kalau selanjutnya dok, kalau kan dokter tadi udah dari 2015 dok ya, berarti kan secara tidak langsung pihak FKTP sendiri itu dipaksa untuk terus berkembang ya dok ya, yang difasilitasi oleh kerjasama dengan BPJS tadi dok ya. Betul. Nah kalau menurut dokter, dari yang tahapan-tahapan apa saja sih dok yang dokter rasain itu kemudian bermanfaat ke peserta setelah mengikuti perkembangan dari BPJS sendiri? Misalnya kayak tadi kan ada JKN online, terus kalau secara fasilitas kesehatannya gitu apa dok? Misalnya tadi kan sudah ada untuk TBC gitu, nah sebelumnya kan mungkin belum ada, terus jadi ada, itu apa aja dok? Oh iya, perkembangan. Iya, perkembangannya, fasilitasnya. Oh iya. Oke, jadi dulu itu kami itu bukan klinik Mbak, gitu. cuma dokter praktek perorangan, dokter umum saja, praktek dokter umum saja. Cuman setelah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kami nambahlah satu dokter gigi, jadi berubah jadi klinik, terus berkembang lagi buka Polika IA, bertambah lagi pelayanannya untuk ibu hamil, kemudian ada USG untuk ibu hamil. Kemudian kita juga bekerja sama Dinas Kesehatan dan BKKBN untuk pelayanan imunisasi dan KB. Jadi tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit, bisa tuntas di FKTP untuk yang KB jangka pendek, dan yang untuk jangka panjang juga bisa di FKTP. Kemudian untuk yang di tahun-tahun terakhir kita buka lagi untuk yang pelayanan TBC. Nah, pelayanan TBC ini kan sebenarnya program pemerintah ya, Kementerian Kesehatan, dan FKTP itu tidak, terutama yang swasta itu tidak ada kewajiban untuk membuka ke sana. Tapi karena kita lihat ternyata pasien TBC ini mayoritasnya ya dia berobatnya pakai BPJS, akhirnya kita bukalah poli TBC di klinik kita seperti itu. Jadi kerjasama lagi dengan Dinas Kesehatan. Nah dok, kalau untuk fasilitas yang membedakan klinik Restu Ibu sendiri dengan klinik yang lain itu apa dok? Kalau untuk fasilitas,
Kayaknya kita itu tadi ya USG, ada USG, USG-nya bisa USG kehamilan sama USG abdomen, kemudian yang kedua poli TBC tadi. USG sendiri itu langsung di cover sama BPJS dok ya? Atau peserta sendiri menambah pembayaran iurannya? Tidak, dia kalau kita FKTP itu pembayarannya udah kapitasi metodenya. Nah, jadi kalau memang pasiennya itu ada keluhan yang ada indikasinya untuk dilakukan USG, maka dokter akan melakukan USG itu tanpa penambahan biaya. Oh, jadi langsung di cover semuanya Iya. ya dok ya? Tanpa harus dirujuk terlebih lanjut gitu ya dok ya? Karena di klinik itu sendiri udah ada gitu. Iya. Nah, menarik sekali ini. Bu dokter, tadi sebelumnya podcast sebelumnya tadi ada dokter menyebutkan mengenai gangguan mental pada anak SMA dan SMP. Nah itu seperti apa tuh Bu dokter? Kalau yang kasus-kasus terakhir yang kita temui di lapangan itu ini ya kayak nggak ketahui lagi apa? Gangguan cemas, gangguan cemas. Ada yang gangguan cemasnya ringan. Jadi dalam arti tidak berefek kepada kesehatan, tapi ada juga yang gangguan cemasnya diikuti dengan gejala, misalnya dia merasa kepalanya sakit, kemudian bagian tertentu dari tubuhnya itu sakit, padahal kalau kita periksa itu normal kayak gitu. Cuman karena mungkin karena sekarang arus informasi kan banyak, jadi suka pasien bisa googling sendiri di rumah. Nah, ada keluhan apa, mikirnya udah ke arah yang parah gitu. Dan itu biasanya penyebabnya karena apa Bu dokter? Apa? Yang gangguan kecemasan tadi itu penyebabnya gara-gara apa itu? Kalau gangguan cemas multifaktor ya. Kalau multifaktor, balik lagi ke diri sendiri, seberapa tahan individu itu terhadap stres yang sedang dihadapin. Kemudian yang kedua ya faktor dukungan terdekat. Faktor dukungan terdekat bisa dari keluarga inti, dari orang tua, dari saudara kandung. Kemudian yang terakhir faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini eksternal kan, bisa dari faktor sekolah atau faktor kerjaan atau stres-stres lain yang ada di luar sana. Oke, Bu dokter, kalau di klinik Restu Ibu sendiri dalam per hari itu ada berapa jumlah pasien yang kita tangani Bu dokter? Rata-rata 100 sampai 140 sehari ya. Dari jam 8 sampai jam 7 malam. 7 malam. Udah. Waktu? Udah. Plus. Oke, mungkin itu tadi perbincangan kami dengan Bu Dokter Arina dari klinik Restu Ibu. Untuk selanjutnya mungkin akan dibahas tentang tema yang lain dan pembahasan yang lain di podcast berikutnya. Saya Edi Handoko mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arina dan Mbak Handa. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.